Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya adalah salah satu dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, program studi Teknologi Hasil Perikanan. Melalui video ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan video ini adalah memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bioteknologi. Mata kuliah bioteknologi ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 5 program studi teknologi hasil perikanan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas ruang lingkup bioteknologi hasil perikanan dengan cara menganalisis bahan aktif dari hasil perikanan dan mengolah produk-produk berbasis hasil perikanan yang memiliki prospek untuk dapat diaplikasikan dalam bidang farmaseutika, nutraseutika, dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah bioteknologi ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis ruang lingkup bioteknologi hasil perikanan, mengisolasi senyawa aktif, dan mengolah produk hasil perikanan untuk diaplikasikan di berbagai bidang, farmaseutika, nutraseutika, dan lingkungan, melalui praktikum dan uji laboratorium dengan tepat. Dalam mata kuliah bioteknologi ini terdapat 11 topik atau subpokok bahasan yang akan terdistribusi dalam 16 kali pertemuan termasuk penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Pertemuan 1 dimulai dengan ruang lingkup bioteknologi hasil perikanan. Pertemuan 2, pemanfaatan dan aplikasi bioteknologi hasil perikanan. Pertemuan 3, metode ekstraksi. Pertemuan 4 dan 5, identifikasi bahan aktif hasil perikanan. Pertemuan 6 dan 7, farmaseutika hasil perikanan. Selanjutnya, pertemuan ke-8 adalah penilaian akhir semester. Setelah itu untuk pertemuan 9 dilanjutkan dengan nutraseutika hasil perikanan. Pertemuan 10 adalah enzim hasil perikanan. Pertemuan 11, kitin dan kitosan. Pertemuan 12 dan 13, alginat dan karaginan. Pertemuan 14, kolagen dan gelatin, serta pertemuan 15, menganalisis dan menerapkan bioteknologi perikanan dalam bidang farmaseutika, nutraseutika, dan lingkungan. Pertemuan ke-16 diakhiri dengan penilaian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan bioteknologi ini terdiri dari metode ceramah atau delivery, metode cooperative learning, metode small group discussion, dan research-based learning. Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan ini menggunakan delivery interaktif. Mahasiswa dapat mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan dosen dapat memberikan pertanyaan dan mahasiswa menjawabnya di depan dosen dan juga mahasiswa yang lain. Selain itu, mahasiswa juga dapat bertanya di luar pembelajaran apabila ada materi yang kurang dipahami. Penilaian atau asesmen dalam perkuliahan bioteknologi ini terdiri dari penilaian sikap yang tercermin dari kehadiran dan juga kedisiplinan dengan bobot 10%, penugasan dengan bobot 30%, praktikum yang terdiri dari unjuk kerja, responsi, dan laporan dengan bobot 45%, serta penilaian tengah semester dan akhir semester dengan bobot 15%. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini pertemuan 11 kita akan membahas MK Bioteknologi terkait kitin dan kitosan. Tentu sudah banyak ya yang pernah dengar antara kitin dan kitosan. Ada yang sudah pernah dengar? Kitin, kitosan? Sudah? Sudah. Apa Auzi?
Kitosan Bu, itu Yang kamu tahu aja. kitosan yang dari kulit udang. Kulit udang. Ada lagi yang tahu selain itu? Apa dari kulit udang aja? Yaudah, nanti kalau supaya kita lebih tahu lagi, hari ini kita bahas terkait kitin dan kitosan. Nah, apa yang mau kita bahas kali ini, harapannya mahasiswa mampu menganalisis kitin dan kitosan dari limbah perikanan. Selanjutnya, untuk materi yang akan kita bahas hari ini, pengertian kitin dan juga kitosan, karena dua ini nggak sama ya, kitin beda sama kitosan. Yang kedua, bahan baku dari kitin dan kitosan, tadi salah satu sudah disebutkan sama Alzi dari kulit udang. Terus mutu kitin dan juga kitosan. Nah, dikatakan sudah jadi kitin atau kitosan bermutu itu dari mana gitu ya. Terus selanjutnya adalah metode pembuatan kitin dan juga kitosan. Kalau sudah tahu bahan bakunya, mau dibuatnya seperti apa caranya. Nah, yang terakhir adalah aplikasi pemanfaatan kitin dan juga kitosan. Kalau udah jadi mau dimanfaatkan jadi apa? Nah, ini sangat potensial sekali di Tarakan, apalagi banyak unggulan perikanan dari Tarakan tuh apa aja? Yang kalian tahu? Apa? Lebih kencang? Bandeng. Selanjutnya udang. Terus kepiting. Ada lagi rumput laut. Nah, kepiting di sini banyak sekali ya, kepiting soka terutama, rajungan juga bisa. Nah, ini kita manfaatkan sebagai bahan baku kitosan. Sebelum kita masuk ke mata kuliah tentang kitosan, kita ulas lagi pertemuan yang kemarin-kemarin. Ibu ingatkan lagi bahwa hasil perikanan ini kalau kalian lihat dari daftar gambar, dari gambar ini, daging itu lebih sedikit daripada limbah-limbah yang dibuang. Jadi daging ini mungkin harganya mahal, tapi kalau kalian tahu bisa mengolah, tentunya dengan bioteknologi, maka limbah-limbah ini akan memiliki potensi harga yang lebih mahal. Nah, itu tugas dari teknologi hasil perikanan kalian, terutama di bioteknologi, untuk mengubah yang hasilnya limbah tidak terpakai, nggak bisa menghasilkan ekonomis, jadi produk-produk ekonomis. Misalnya kalian bisa lihat bisa jadi pupuk, terus tulangnya bisa jadi gelatin, bisa jadi kolagen sisik kulitnya, terus juga bisa jadi tepung ikan kepalanya. Udang juga bisa jadi flavor kalau kalian mau penelitian terkait glutamat ya dari flavor udang misalnya. Terus yang terakhir adalah cangkang tadi, bahan baku untuk pembuatan kitosan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait tentang kitosan. Nah, tadi ya, kitin dan kitosan kenapa itu jadi satu? Karena untuk mendapatkan kitosan kita harus ubah dulu menjadi kitin. Nah, bahan bakunya bisa dari apa aja? Ini cangkang kepiting, seperti kata Alzi tadi, cangkang kepiting, cangkang udang, terus cangkang kepiting. Kalian bisa lihat di sini ada rajungan, bahkan kecoa, insekta itu juga bisa. Terus tulang rawan cumi-cumi kalian tahu, kayak plastik itu juga bisa jadi kitosan. Terus kumbang, ulat sutra, intinya yang punya eksoskeleton, jamur, cacing, dan tentunya kita kan mau buat kitosan juga jumlahnya mau yang banyak kan, karena randomnya mau banyak, karena udah kita susah-susah dapatnya cuman berapa gram gitu. Makanya kita lihat nih, seperti penelitian dari Taufan dan Zulfahmi, kalau kalian lihat persentase kitin paling banyak ada di mana? Kepiting kan. Nah, kepiting, rajungan, kepiting, udang ini lumayan cukup banyak, dan itu semua ada di hasil perikanan, limbah hasil perikanan. Oke, di sini kenapa saya contohkan dari cangkang kepiting? Karena kebetulan penelitian saya terkait tentang kitosan dari cangkang kepiting bakau. Nah, yang kemarin dikerjakan juga sama senior-senior kalian ya, anak bimbingan skripsi ibu. Jadi ini saya berikan contoh terkait tentang cangkang kepiting bakau. Nah, kalau di Tarakan, cangkang kepiting bakau, kepiting soka terutama, itu kan kepiting soka ada yang tahu apa?
kepiting, cangkang, empuk, lunak. Nah, dia kenapa bisa kayak gitu? Nah, dia saat berganti kulit, makanya dia lunak kan. Saat itu dia maka dipanen. Nah, akhirnya dia punya limbah banyak sekali ketika ganti kulit. Ini kalau kalian lihat dengan jelas, ini dia lagi berganti kulit. Nah, limbah-limbah ini banyak sekali menumpuk di ember di sana, bau sekali, nggak termanfaatkan. Boleh kadang dibuang aja, kadang ada yang minta dikasih. Nah, ini tugas kalian untuk mengolahnya menjadi produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Nah, dari budidaya kepiting lokal kita ambil, kita bersihkan, kering, kita oven, dipreparasi untuk dihasilkan kitin. Selanjutnya kita olah jadi kitosan. Nah, si kitin itu apa, kitosan apa akan kita bahas. Kitosan itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya banyak. Dia bisa jadi sediaan kosmetik, bisa jadi pengantar obat farmaseutika, bisa jadi penjernih air, penjernih minuman, terus juga mengabsorpsi logam berat yang ada di perairan. Jadi banyak. Kalian mau manfaatin kemana nih? Farmaseutika, nutrasetika, atau lingkungan. Nah, kenapa kitosan biasanya yang kita campur? Karena dia sifatnya istimewa, biodegradable. Dia bisa didegradasi. Terus juga biocompatible, bisa digabung-gabungkan. Terus juga dia tidak beracun dan bisa bersifat antibakteri. Oke, dari sini kita nanti akan jelaskan dulu ya. Kitin itu berarti apa sih? Dan kitosan itu apa? Nah, kitin ini berasal dari bahasa Yunani, artinya kiton, baju rantai besi. Makanya dia tadi pelindung eksoskeleton bagi hewan-hewan, bisa invertebrata, krustase. Pokoknya dia melindungi bagian tubuhnya, keras, punya cangkang. Nah, dia merupakan biopolimer dengan kelimpahan terbesar kedua setelah selulose. Jadi dia banyak di bumi ini tuh, banyak jumlahnya. Terus juga senyawa kitin ini nggak berdiri sendiri. Dia bergabung sama protein, pigmen, mineral. Makanya kalau kita ambil cangkang kepiting terus kita hancurkan, apakah itu udah jadi kitin? Belum ya, masih jadi serbuk cangkang kepiting. Kenapa? Karena dia masih berikatan sama protein, sama mineral, sama pigmen. Kalau kita mau ambil kitinnya aja, berarti kita harus ekstraksi dulu supaya jadi kitin si cangkang ini. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaan kitin sama kitosan itu di gugus aminanya. Dia punya amina bebas, sedangkan kitin tidak. Nah, selulose ini juga hampir sama kitin, yang beda ada di sini. Itu kitin. Jadi kalau kita mau buat kitin dari cangkang itu tadi, harus kita ekstraksi dulu. Terus kalau yang namanya kitosan itu tadi hasil dari setelah pembuatan kitin. Harusnya diapain dulu? Harus dihilangkan dulu melalui proses diasetilasi. Nah, proses pengerjaan kitosan ini terbagi jadi 2 tahap nanti. Pertama, untuk cangkang mau jadi kitin dulu itu pakai 3 proses: deproteinasi, demineralisasi, dan depigmentasi. Nah, ini depigmentasi itu bisa boleh ada, boleh enggak. Kadang enggak, kita mau warna aslinya nggak usah dihilangkan. Siapa tahu itu ada zat aktif juga, nggak apa-apa, nggak digunakan. Tapi yang paling utama adalah untuk mengubah serbuk cangkang tadi mau jadi kitin itu pakai proses deproteinasi dan demineralisasi. Deprotein berarti penghilangan apa? Deproteinasi berarti penghilangan protein. Tadi kan si kitin nggak bisa berdiri sendiri kan, dia berikatan sama protein sama mineral. Nah, makanya kita hilangin dulu deproteinasi, demineralisasi. Kita hilangkan dulu mineralnya juga. Setelah itu jadi kitin, mau jadi kitosan, kita lakukan deasetilasi. Kita buang gugus asetilnya. Nih, ini tadi kita buang NHCOCNH2 jadi NH2. Kita buang dulu gugus asetilnya. Gimana cara buatnya? Nah, di sini kita bisa perhatikan ya. Ini menurut Viana et al, penelitian saya dan teman-teman. Ini terkait cangkang kepiting bakal.
Untuk metode, banyak sekali metode yang bisa digunakan. Kalian bisa baca di beberapa jurnal beda-beda. Ini saya ambil dari penelitian saya karena kita berbasis research by learning. Jadi kalau ini saya bisa jelaskan karena ini kita lakukan sendiri. Nah, pertama ada 3 proses yang harus kita lakukan kalau misal kalian penelitian terkait tentang kitosan. Pertama, kita mau siapin dulu serbuk cangkang kepiting bakal. Jadi kita ambil dulu limbah dari cangkang kepiting. Lalu kita lakukan pencucian pakai air bersih, mengalir, dikeringkan, bisa kering angin, bisa pakai oven, lalu dihaluskan. Nah, penghalusan ini jadilah serbuk cangkang kepiting. Ini belum jadi kitin ya. Untuk proses jadi kitin, si serbuk tadi ditimbang dulu, dilakukan proses deproteinasi. Deproteinasi tadi penghilangan apa? Protein. Protein bisa hilang kalau pakai basa apa nih? Kuat apa lemah? NaOH basa kuat apa basa lemah? Basa kuat apa basa lemah? Jawab, basa kuat apa basa lemah? Basa kuat. Jangan ragu-ragu ya jawabnya. NaOH itu basa kuat. Nah, setelah dilakukan setiap proses itu harus dilakukan netralisasi. Netralisasi itu pakai apa? Pakai air aqueous. Jadi kalau kalian bayangkan dikasih NaOH, berarti pakai basa kuat, itu nanti pH-nya jadi apa? Naik kan? Di atas 7 apa di bawah 7? pH normal berapa? pH normal? 7. pH normal 7. Ketika kita basahkan kuat, berarti kan nanti naik kan? Nah, kita setelah lakukan deproteinasi, kita cuci dulu berkali-kali, berulang-ulang sampai netral, sampai pH-nya kembali berapa? 7. Setelah itu kita keringkan pakai oven, kita masuk proses deminerali. Penghilangan apa? Mineral. Nah, mineralnya banyak. Kalian bisa bayangkan cangkang keras itu mineralnya banyak di sini. Di sini kita pakai HCl. Basa kuat apa basa lemah? HCl singkatannya apa sih? Asam Cl? Asam klorida. Berarti asam kuat apa lemah? Asam kuat. Jadi HCl kita pakai asam kuat. Terus dilakukan demineralisasi supaya mineral-mineralnya itu hilang larut. Nah, biasanya di sini nih, yang misal kamu di sini pakai 100 gram, di sini kalian bisa kaget karena cuma tinggal 20 gram, 10 gram dari sebanyak itu. Karena larut semuanya, proteinnya udah hilang, larut, demineralisasi larut, tinggal dikit nih. Namanya jadilah gitu. Nah, sebelum jadi kitin, sama dinetralisasi dulu. Otomatis pH-nya turun drastis kan? Nah, kita naikkan dulu dengan proses pencucian, jadi pH-nya 7, jadilah kitin. Dari sini kitin sampai persiapan kitin jelas? Jelas ya, kalau kalian bisa buat sendiri nanti. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, Silakan Nadia. baik. Perkenalkan, nama saya Nadia, NPM 1940103021. Ingin bertanya, Bu, di sini dari beberapa jurnal yang pernah saya baca, nilai DDD selalu berbeda-beda tergantung bahan baku dan metodenya. Apakah nilai DDD itu berpengaruh? Kasih. Ya, DD itu berpengaruh atau tidak sih? Karena coba kalian nanti baca, pasti beda-beda DD-nya. Kadang dengan metode yang sama hasilnya berbeda-beda. Kira-kira berpengaruh atau enggak? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Baik, perkenalkan nama saya Nara Syikin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia. Nah, terkait apakah nilai DDD atau derajat deasidilasi itu memberikan pengaruh? Nah, menurut saya itu memberikan pengaruh, di mana semakin tinggi derajat DD atau derajat deasidilasi, maka akan semakin tinggi pula daya hamil bakteri yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih, Asikin. Benar tadi yang dikatakan Asikin, kalau semakin tinggi derajat deasetilasinya, kalian memanfaatkan misal sebagai antibakteri, maka efektivitas
dia untuk menghambat bakteri akan semakin bagus. Makanya sebelum kalian aplikasikan, misal kalian mau aplikasikan sebagai penjernih air atau logam berat di kolam atau di sungai gitu ya, air situ. Maka kalian cek dulu DD-nya. Semakin tinggi DD-nya, semakin efektif dia cara kerjanya karena dia lebih murni gitu. Ya. Makanya untuk mendapatkan itu berarti metodenya harus tepat. Kita lakukan optimasi metode yang tepat gitu. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Gak ada? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, nanti kita diskusi dulu kelompok. Kita bagi per baris ya. Per baris 5 kelompok, kita bagi 5 kelompok. Ini nanti mungkin di sini 2 kelompok, 1 kelompok, di sini 3 kelompok. Nah, nanti Ibu bagi jurnalnya. Per kelompok silahkan mewakili. Pertanyaannya ini aja. Bahan baku yang digunakan apa sih di jurnal yang kalian dapat itu? Terus metode yang digunakan dalam proses pembuatannya gimana? Karena beda-beda pasti. Terus mutu kitosan yang dihasilkan gimana? Mutu tadi terkait apa tadi? Seperti apa? Derajat, asetilasi, kadar air dan lain. Nah, kalau misal di jurnal kalian nggak ada, ya silahkan jawab nggak ada. Terus bidang industri yang diaplikasikan, misal jurnal kalian diaplikasikan untuk apa? Antibakteri atau untuk anti jamur dan lain-lain, silahkan kalian katakan. Kalau emang diaplikasikan, bagaimana mekanismenya? Kalau nggak diaplikasikan tentang apa? Nah, gimana sih hasilnya? Jelas? Jelas kan? Oke, kalau jelas, mari kita bagi dulu di berbagai kelompok ya. Bentar saya Jusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikirani Amri Amir. Saya di sini ingin membacakan hasil diskusi kami dengan judul aktivitas antibakteri kitosan dari tulang rawan cumi-cumi Logoligo sp terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Jadi bahan utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu tulang rawan cumi-cumi, dan proses pembuatan kitosannya melalui 3 proses, yaitu deproteinasi yang dilakukan untuk menghilangkan protein pada tulang rawan cumi-cumi. Dengan tulang rawan cumi-cumi ditimbang dengan berat 100 gram ditambahkan larutan NaOH3n dengan perbandingan 1:10 dan dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam sambil diaduk. Lalu masuk pada tahap kedua, yaitu demineralisasi untuk menghilangkan mineral dengan cara ditambahkan larutan HCl1n dengan perbandingan 1,7 dan dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam sambil diaduk. Itu kemudian disaring dan dicuci sampai pH-nya netral. Kenalkan, nama saya Dinendika Putra. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul karakteristik ketosan dari kulit udang Vename dengan menggunakan suhu dan waktu yang berbeda dalam proses deasetilasi. Untuk bahan baku yang digunakan adalah kulit udang Vename, dan metode penelitiannya adalah dari persiapan sampel limbah kulit udang Vename dicuci dengan air bersih secara berulang-ulang untuk menghilangkan kotoran. Kemudian kulit udang dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kemudian jika sudah kering, dihaluskan dengan menggunakan blender. Untuk tahapan prosesnya sendiri ada 4. Yang pertama ada deproteinasi, pemisah protein, demineralisasi, pemisah mineral, dan depigmentasi, penghilang warna, dan terakhir ada deasetilasi. Untuk
mutu kitosan yang dihasilkan. Dari jurnal kami mendapatkan berdasarkan standar mutu, kitosan memiliki warna yang putih. Proses depigmentasi menggunakan aseton saja tidak dapat menghasilkan warna yang baik. Untuk itu diperlukan larutan pemutih lainnya seperti NaOCl agar dapat menghasilkan warna kitosan yang sesuai. Dalam proses depigmentasi belum dapat menghilangkan keseluruhan pigmen. Oleh karena itu perlu ditambahkan agen pemutih seperti natrium hipoklorit NaOCl untuk menghasilkan warna yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewakilkan kelompok saya memaparkan hasil diskusi kami yang judulnya pembuatan kitosan dari sisik ikan kakap merah. Nah, yang pertama bahan baku yang digunakan itu dari sisik ikan kakap merah. Nah, terus selanjutnya metode yang digunakan dalam proses pembuatan kitosan dari sisik ikan kakap merah melakukan 3 perlakuan. Yang pertama itu demineralisasi atau penghilangan mineral dengan basa kuat HCl1N selama 30 menit. Yang kedua, deproteinasi, yaitu menghilangkan protein dengan basa kuat NaOH 3,5% selama 2 jam. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dengan proses deasilisasi atau penghilangan gugus asetilasi dengan basa kuat NaOH dengan variabel konsentrasi 40%, 50%, 60% selama 1 jam. Baik, sebelum Ibu tutup ya, ada quote, setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebaikan. Jadi kalau gagal itu pasti ada pelajarannya, nggak ada yang nggak ada hasilnya kan. Sama juga kalian penelitian hasilnya kok nggak bagus, ya nggak apa-apa, itu bagian informasi yang harus orang tahu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan pernyataan diri dosen berdasarkan DIA, Delivery Interaction Assessment, mata kuliah Bioteknologi, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.